informasi terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif di Desa Wonosari. Ini secara singkat kami sampaikan bahwa kami Desa Wonosari sedang giat-giatnya menggalakkan untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan wisata di Desa Wonosari. Kami berharap masyarakat kita juga mendukung untuk menjadikan Desa Wonosari menjadi desa wisata. Singkat, kami hasil studi banding kami di Jogja 2 minggu yang lalu, kami berkunjung ke 6 desa atau 6 tempat, mulai dari Kulon Progo, Magelang sampai ke Wonosari, Yogyakarta. Pada intinya hasil yang kami dapat di sana memang dalam mengembangkan, meningkatkan potensi terutama di bidang pariwisata. Memang butuh seorang leader baik dari pemerintahan desa terutama juga dari tokoh masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di desa masing-masing. Kami ambil contoh mungkin di salah satu desa yang sangat mengena di hati kami atau dalam studi kami, yaitu di desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah. Di suatu desa itu yang tadinya desa termiskin bisa menjadi desa sekarang termasuk desa kaya, karena per bulannya buat dan usaha milik desa bisa per tahunnya minimal 2 miliar pendapatan desanya dari desa yang termiskin. Di sana yang bisa dikembangkan yaitu Bukit Setumbu atau Pucuk Setumbu, itu hanya melihat matahari tenggelam. Sehingga dalam pengembangan memang banyak kendalanya, terutama juga rintangan mungkin masyarakat yang mengendor-endori mungkin ya, bahwa tidak akan berhasil itu menjadi salah satu tantangan. Maka dari itu kita harus punya tekad mewujudkan desa wisata itu bukan desa yang mempunyai wisata, bukan itu saja, tetapi masyarakatnya yang sadar akan wisata. Itu harapan kami. Dan di situ bisa berkembangnya masyarakat berpikir bagaimana menjadikan satu desa itu menjadi tempat wisata. Wisata unggulan di sana selain Pucuk Setumbu itu menjadi pusat wisata untuk melihat matahari tenggelam di antara dua gunung, tetapi di situ juga terkait dengan aktivitas masyarakat menjadi tempat wisata yang sekarang banyak dikunjungi oleh kota-kota terbesar di wilayah Jawa. Di situ menjadi pusat edukasi. Di sana bagaimana cara menggarap sawah, bagaimana mengolah tanaman, membuat gula aren dan lain sebagainya, itu adalah wisata-wisata unggulan di sana. Jadi proses kegiatan bertani itu adalah menjadi wisata unggulan di daerah Karangrejo. Harapan kami ini bisa menjadi contoh di desa kita, bisa diterapkan. Jadi kita sudah mempunyai wisata unggulan Gua Batu Tapak Raja. Harapan kami di desa kita juga bisa menumbuhkan wisata-wisata buatan lainnya. Yang alhamdulillah kalau di sana desa itu sudah mempunyai balai ekonomi desa, namanya disingkat Balkondes. Itu penggeraknya adalah Badan Usaha Milik Desa, sampai punya homestay sekelas hotel bintang 3. Itu sampai situ pengembangan ekonomi kreatif masyarakatnya tumbuh. Harapan kami kita nanti bisa membuat sekretariat ekonomi desa atau Sekkondes yang mungkin letaknya di Kolak Karang Taruna atau dekat menuju arah Gua Batu. Dan alhamdulillah kita sudah akan dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pemulihan lahan bekas tambang. Yang tadinya itu masalah, alhamdulillah ketika kita sosialisasikan itu bisa menjadi berkah buat kita, berkah buat masyarakat. Yang progres, insya Allah bulan 8 kegiatan sudah bisa selesai. Target di bulan 6 sudah ada progres yang akan mengadakan juga kegiatan sepeda gunung dari titik nol menuju Gua Batu Tapak Raja sebagai alat promosi.
Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan. Intinya harapan kami dukungan dari masyarakat untuk pengembangan wisata, untuk pengembangan desa Wonosari menjadi tempat pusatnya ekonomi, pusat wadah ekonomi di Sekretariat Ekonomi Desa, itu menjadi cikal bakal peningkatan ekonomi kreatif di Desa Wonosari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami kepada Bapak Bupati, Bapak Hamdan, kami mohon supportnya, nanti mohon arahannya, terutama terkait dengan akses jalan menuju desa kami dari Argomulyo ke Wonosari, dari Wonosari ke Semoi 2, yang itu juga menjadi salah satu jalan yang kami butuhkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wonosari. Kami juga menyiapkan proposal untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Bupati untuk bisa membantu kami. Kami kemarin menyampaikan secara lisan di kecamatan kepada Balai Wilayah Sungai 4 Kalimantan. Ya, mudah-mudahan ini nanti juga bisa dibantu di karena kami kemarin hanya menyampaikan secara lisan, tanggapannya mungkin masih belum bisa maksimal membantu kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin langsung saja kami mohon arahan dari Bapak Bupati sebelum nanti menjelang waktu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mati zaman sebatu yang saya hormati, yang mewakili Kapolsek dan Bintek dan Ramil sebatu, yang saya hormati Kades Semoi 4 atau Wonosari, ya. Yang saya hormati Pak Ketua BPD dan anggota BPD, yang saya hormati yang mewakili Direktur PDAM Pak Arman, dalam rangka ya seperti disampaikan Pak Kades tadi, apa tuh ya, rapat koordinasi peningkatan ekonomi kreatif desa, ya. Itu kegiatan desa dan kecamatan. Nah, saya kali ini menyempatkan diri untuk melakukan silaturahim dengan warga Kecamatan Sepaku, khususnya warga Wonosari. Nah, Pak Dewan, mana yang lain, suruh masuk aja semua rombongan, ya, biar dia dengarkan juga di sini. Nah, wah, lumayan ini rombongannya sekalian. Mari Pak Sekretaris Wakil Bank, apa lagi Pak, sini kosong sini, Pak Erwin, Pak rombongan dari apa? Beringin, Kasat Beringin. Dari Beringin, ya. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa sebenarnya sebelum memasuki bulan Ramadan kemarin kita sudah menyusun jadwal safari Ramadan secara kedinasan, ya, secara kedinasan. Namun ya apa hendak dikata, jadwal sudah tersusun, tiba-tiba ada surat edaran dari Bapak Menteri Sekretaris Kabinet yang melarang kita melakukan safari Ramadan dan buka puasa bersama. Nah, jadi akhirnya dikomplain, banyak yang komplain, seluruh Indonesia komplain. Pak Menteri sendiri akhirnya mengklarifikasi bahwa yang dilarang itu adalah pejabat, ya, pejabatnya. Jadi tidak boleh ada kegiatan safari Ramadan secara kedinasan, atau buka puasa bersama secara kedinasan seperti dulu-dulu, ya. Nah, maka sementara kita ini kan
ingin memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini untuk meningkatkan silaturahim. Ini perintah kepada kita. Karena kalau bukan bulan Ramadan ini juga kapan-kapan kita bisa ketemu. Maka saya ingin memanfaatkan betul bulan ini untuk bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Apalagi karena memang silaturahim ini perintah agama, perintah Allah kepada kita. Apalagi dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana Allah memberikan kita 1 bulan saja dari 12 bulan, di mana kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa, ya. Diberi kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian diberi kesempatan juga kepada kita untuk melipat gandakan pahala kita yang mungkin tidak bisa kita lakukan di luar bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, karena kesibukan kita mengurus dunia, mengurus urusan kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 1 bulan sebagai bulan yang penuh barokah. Apapun kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi seperti silaturahim yang memang perintah. Kita semua sudah tahu bahwa memperbanyak silaturahim itu akan memperpanjang usia, melapangkan rezeki, melapangkan kubur dan segala macam manfaat-manfaatnya. Nah, misalnya Pak Camat ini jatah usianya tinggal 10 tahun. Karena rajin bersilaturahim, dilipat gandakan 2 kali, berarti bertambah jadi 20 tahun, bisa panjang umur Pak Camat. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau janji ini janji Allah sekalian, itu pasti. Tidak usah diragukan kalau janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Persoalannya apakah langsung di dunia atau nanti di akhirat, nah itu tinggal waktunya saja. Beda kalau bupati yang janji, anggota dewan yang janji, ya bisa meleset-meleset. Ya, saya janji manusia ya. Kalau janji Allah pasti tidak akan mungkin tidak terpenuhi. Ya, itu Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Kades tadi, saya sepenuhnya mendukung rencana Desa Wonosari untuk mengembangkan sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini ikutannya masih ekonomi kreatif Bapak sekalian. Ya. Di mana-mana daerah yang berkembang pariwisatanya, ekonominya pasti maju. Contoh Bali Toraja, di mana-mana. Ya. Kita punya potensi, yaitu Gua Taparaja. Ini memiliki makna historis, juga memiliki nilai eksotis. Bisa dikembangkan Bapak sekalian. Apalagi memang daerah kita ini sangat miskin tempat wisata. Nah, sementara kebutuhan kita untuk berwisata, untuk berrefreshing bersama keluarga kita, perlu satu kebutuhan yang sekarang ini kebutuhan untuk berwisata itu menjadi kebutuhan pokok kedua Bapak Ibu sekalian. Sementara kita tidak punya tempatnya. Nah, kalau Desa Wonosari ingin mengembangkan itu, ya tentu harus kita dukung, harus kita support. Apalagi memang sudah ada potensi-potensinya, ada sumber daya dasarnya sudah ada. Nah, memang tentu menjadi persoalan ke depannya, apalagi proses transisi dari pemerintahan penajam dan otorita ini memang akhirnya membuat kita semua menjadi serba gimana ya ceritanya. Nanti kita support besar-besaran, ternyata otorita bukan di situ maunya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita semua dengan sepatu sekarang ini. Nah, tapi apapun itu nanti urusannya, yang penting sekarang lakukan saja dulu. Ya, mumpung ada memang dana kita lumayan, ya DD kita lumayan, insya Allah nanti ya kami yakinkan ada juga penambahan di perubahan, insya Allah ada dana yang kita akan bisa tambahkan di ADD di perubahan. Nah, silakan Bapak sekalian didukung Pak Kades, kembangkan ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan, karena itu pasti akan meningkatkan perekonomian. Ya, itu yang terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, terkait dengan sarana jalan, ya. Kemarin memang kita di pemerintah kabupaten tidak memberikan porsi anggaran besar ke peningkatan infrastruktur di Kecamatan Sepaku ini. Yaitu tadi yang
persoalan transisi kewenangan dari pemerintah kabupaten ke otorita. Nah, namun kalau melihat situasi seperti ini, tidak mungkin kami diam saja, Bapak sekalian. Ya, tidak mungkin kita berdiam saja melihat kondisi seperti ini. Nah, tadi hampir saya tidak sampai ke sini, gara-gara Ibu Haji memilih mobil ini. Saya marah juga. Padahal ada mobil yang lebih tinggi biasa kita pakai. Katanya bagus sudah jalanan ke sana. Dalam hati saya kapan-kapan jalan ke Wonosari itu bagus. Ya saya tahu, saya rasa walaupun saya tidak sering masuk, tapi saya merasakan itu, Bapak sekalian. Tapi insya Allah, Bapak sekalian, di beberapa hari yang lalu, Bapak Kepala Balai Jalan, mereka akhirnya mungkin karena hasil pertemuan kita hari itu langsung sampai, dan kita coba sama-sama menyampaikan. Nah, akhirnya Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Wilayah Kalimantan Timur menghubungi saya, Bapak sekalian, minta dibuatkan rencana anggaran biaya dan detail engineer-nya, DED-nya, gambar rencananya, jalan dari Argomulyo ke Wonosari. Setelah itu dari Wonosari ke Mentawir. Dua ini yang kita. Yang sebelumnya Wonosari semua juga itu sudah. Insya Allah tahun ini juga dikerjakan. Lewat Balai Menteri Pekerjaan Umum melalui perpanjangan tangannya di Kalimantan Timur. Nah, itu kesyukuran kita dengan adanya ibu kota negara ini. Ya, pemerintah pusat turut peduli memikirkan kebutuhan kita itu sekalian. Nah, insya Allah Bapak sekalian, ya mudah-mudahan tapi kemungkinannya di ujung-ujung tahun nanti mulai dikerjakan karena kita baru mengusulkan rencana anggaran hitungan rencana anggaran biayanya dengan gambar detailnya. Insya Allah Senin kebetulan jadwal Musrembang Provinsi Pak Gubernur mengundang saya dan seluruh bupati Kalimantan Timur untuk merapat musyawarah pembangunan, dan saya sudah berjanji dengan kepala balai yang meminta kami ketemu juga setelah kegiatan Musrembang dengan Bapak Gubernur. Ya, insya Allah Bapak sekalian. Nah, kemudian yang terakhir yang saya berpesan kepada kita semua, bahwa tahun sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, ya. Tahun politik di Februari 2024 akan ada pemilihan presiden, ya. Ada pemilihan anggota DPR provinsi sampai DPR kabupaten kota, termasuk Pak Dewan ini akan dipilih lagi kembali nanti di tahun 2024. Saya pastikan pasti Bapak Ibu sekalian berbeda pilihan. Tidak mungkin satu ruangan ini satu pilihannya, pasti berbeda. Karena itu fitrah kita sebagai manusia. Manusia diberikan oleh Subhanahu wa taala rasa yang merupakan indikator kita untuk memilih. Ada orang memilih karena melihat itu ganteng. Nah, itu. Ada orang memilih karena orangnya alim. Ada orang yang memilih karena orangnya dermawan. Beda-beda cara kita memilih. Nah, silakan saja Bapak sekalian, berbeda pilihan itu adalah fitrah. Tapi yang saya tidak mau dengar, jangan karena beda pilihan membuat terpecah belah. Jangan ya, setuju? Kalau tidak setuju, tidak jadi saya usulkan jalan ini. Ya, jadi saya tidak mau dengar nanti ada masyarakat di Wonosari ini tidak saling ngomong karena beda pilihan. Ya kalau pilihan presiden mungkin tidak banyak yang dipilih, tapi dewan pasti banyak orangnya, banyak yang akan Bapak Ibu sekalian pilih. Nah, salah satunya yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini mungkin akan maju lagi nanti. Jangan sampai karena beda pilihan membuat kita terpecah belah. Ya. Apalagi kalau sampai mengganggu stabilitas keamanan, ya.
mengganggu kondusivitas wilayah kita, jangan sampai terjadi, Bapak sekalian. Kenapa? Karena stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah ini menjadi sangat penting sekali saat ini, Bapak sekalian. Kenapa penting? Bukankah salah satu indikator kenapa Bapak Presiden Republik Indonesia memindahkan ibu kota negara itu di kita, di Padang Pasir Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku ini, karena kita mampu menjaga stabilitas keamanan kita, Bapak sekalian. Kita mampu menjaga kondusivitas wilayah kita. Nah, kalau nanti gara-gara beda pilihan, stabilitas keamanan tidak terjaga, mengganggu kondusivitas wilayah, saya khawatir Bapak Presiden menunda memindahkan ibu kota negara ini di Kecamatan Sepaku. Jangan-jangan nanti dipindahkan di Kecamatan Bangulu. Ya masih lumayan kalau di Bangulu. Tapi kalau dibatalkan di Padang Pasir Utara, apa tidak menyesal sejadi-jadinya kita. Kesempatan ini tidak mungkin datang berulang, Bapak sekalian. Seluruh Indonesia mau dipindahkan ibu kota negara ini di tempatnya. Tapi memang karena kesabarannya orang Wonosari, ya, kesabarannya orang Sepaku, dan doa-doanya orang Sepaku, orang Wonosari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita, Bapak sekalian. Ya. Maka pemindahan ibu kota negara ini adalah berkah bagi kita semua yang patut kita syukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu mari kita menjaga stabilitas keamanan kita dengan baik. Jangan sampai kita pecah belah, karena itu sangat berpotensi mengganggu proses pemindahan ibu kota negara, Bapak sekalian. Ya, sepakat kita? Sepakat. Kalau tidak ada ibu kota negara ini, tidak mungkin proyek jalan ini bisa disetujui, Bapak sekalian. Bapak harus menunggu 20 tahun lagi baru dapat jatah bagus jalannya. Nah, makanya patut kita syukuri, ya. Insya Allah desa Wonosari ini salah satu desa yang pasti akan sangat berkembang kalau ibu kota ini betul-betul jalan. Ya. Di sini saja sudah kita punya pesabayan modern. Itu pasti akan menjadi daerah tujuan kunjungan, bukan cuma orang biasa. Bapak Presiden, pejabat negara, pejabat-pejabat luar negeri, aktivis lingkungan dari luar negeri, semua mau datang ke situ nanti melihat dia. Maka kita harus menyiapkan juga tempat, seperti saran Pak Kades tadi. Mari dukung ya, kita dukung Pak Kades untuk program itu, Pak PPD. Mari kerjasama yang baik, wujudkan itu mimpi-mimpi yang bagus. Kami insya Allah sebatas kewenangan yang masih ada kami ke Wonosari ini, kami akan support juga. Tapi kalau nanti sudah diambil alih oleh otorita, ya kita tinggal saudara sepupu. Ya, barangkali ini sekalian, karena sudah menjelang waktu berbuka puasa, saya yakin Bapak sekalian belum puas. Nah, tapi karena waktu juga sudah mendesak, insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti pembacaan doa dipimpin oleh Pak Sunardi, termasuk acara-acaranya. Setelah kita baca doa membatalkan, nanti sholat maghrib kita siapkan di musola desa. Nanti lanjut pemberian santunan kepada musola desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang bisa terjadikan pada hari ini dan seterusnya mendatangkan ridho dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna barakatina ala majlisina wa ja'alna tawil amalana wa syafiq imanana wa nawwir qulubana wa hasinna akhlaqana wa syihatana zahiran wal batinan wa wasi'an hamdalika. Allahumma ja'alna barakatina ala tawil umurana wa ala barakatina amalana wa ala barakatina umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Silakan Bapak Ibu untuk minum.
puasa, nanti kita sholat maghrib berjamaah di puasa, lalu lanjut nanti kita makan. Hanya berkembang pikiran Oke, diwakilkan Pak RT-nya bisa. Bu Katia, Pak Boyman yang kedua, Bu Ponia yang ketiga, Bu Cipor yang ketiga, Bu Pak Deka, Pak Anwar T5, Pak Jaira T5, Pak Mustaqim T6, Pak Kaki T6, Pak Yudi T8, Bu Maria T8 dan Pak Bulpira T9. Monggo maju ke depan nanti penyerahan dari Pak Sultan.
dikasih ya. Oke. Mana lagi? Satu lagi tadi. Siapa lagi yang sebenarnya? Mana? Sampai tahu. Dadang. Ada lagi yang Pak Dewan ngasih Pak Dewan. Berat ini PRT? Iya ya. Ya. Oke, Kadus. Ya, mari.